Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Mari bersama saat ini kita mau satu hati di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari bersama siapkan hati, kita naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat-saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya ketika kami datang dengan sungguh, kami membawa setiap keberadaan dan seluruh segenap hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Biar setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu, itu yang menyentuh hati Tuhan. Ini setiap kami, ini setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau naikkan di hadapan Engkau. Dalam segala situasi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang pegang setiap kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak goyah. Karena kami tahu Engkau pegang teguh setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sembah pujian bagimu. Datang menyembah-Mu. Malam hari ini kami datang menyembah Yesus. dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang setiap hidup kami. Kami menyembah, Kami datang bersyukur buat setiap pertolongan-Mu di dalamku. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, amin, takkan ku goyah sebab Yesus Sertaku. oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di Kanan takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. yang kami pegang teguh. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Engkau yang pegang setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan.
Apapun situasinya, apapun keadaannya, kami tahu Tuhan bahwa kami tidak goyah. Engkau yang berjalan bersama dengan sampai hari ini. Tak pernah terlambat pertolongan demi pertolongan-Mu atas setiap kami Tuhan. Tidak pernah terlambat. Kami percaya Tuhan senantiasa. Dan malam hari ini kami mau menyatakan di hadapan Engkau. Ini setiap pernyataan kami di hadapan-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Pernah Selalu nyata dalamku, selalu ada bagiku. Sekali lagi kami mau bersama-sama menyatakan Tuhan. walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Kau satu-satunya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Menyertai kami semua, Kau menuntun setiap kami Terima kasih Tuhan. di dalam jalan kebenaran. Segenap hati kami menyatakan Tuhan, Engkau kebenaranku, Kau kekuatanku. Kami panggil namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak akan menyerah Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman kami katakan, ku Tak akan menyerah kami takkan pada menyerah. apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Segenap hati kami percaya penuh di dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Kami tidak ragu, kami tidak takut, karena kami tahu Tuhan Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Engkau menyediakan yang terbaik dalam setiap hari-hari kami. Bahkan Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi masa depan kami Tuhan. Engkau merancangkan apa yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Bagi setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, hanya kepadamu. Satu kali lagi kami mau nyatakan dengan iman di hadapan Engkau. Ku Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah hanya Engkau. kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik, yang terindah, Yesus. Kami percaya kepada-Mu, Terima kasih Tuhan. janji-Mu ya dan amin, tak pernah berubah. Kasih setia-Mu kepadaku selalu baru, Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Kami percaya penuh, sebab kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap janji-Mu ya dan amin atas setiap kami. Kami mau pegang janji Tuhan, kami mau pegang firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari malam hari ini bangun iman. Mari serahkan setiap kekhawatiran-Mu pada Tuhan. Yes. Sebab Dia yang memelihara kita. Janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah bimbang, janganlah gentar. Hanya percaya saja kepada Tuhan. Mari sama-sama bangun iman kita malam hari ini. Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib, biar terukir di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, mari dengan iman. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Mari dengan iman kita. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir
terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatan, di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari naikkan dengan segenap hatimu. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan segenap hati kita percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya ya Tuhan, janji-Mu ajaib. Kami percaya hanya kepada-Mu, sebab Engkau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kami terima setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Kami tahu tidak ada satupun dari rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Kecuali kami tidak bersepakat dengan Tuhan. Ajar kami hari ini Tuhan, bersepakat dengan firman-Mu. Ajar kami percaya sungguh kepada firman-Mu, supaya kami dapat menggenapi dan Tuhan dapat melakukan perkara besar di hidup kami. Urapi setiap kami sore ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan sudah mengucapkan janji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan satu negeri yang berlimpah susu dan madu kepada bangsa Israel, kepada umat kesayangannya. Ya, tetapi untuk bisa menggenapi dan merasakan semua itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, ada bagian yang harus mereka lakukan. Ada hal yang harus mereka kerjakan. Tuhan melakukan bagiannya dengan mengucapkan janjinya. Dan saudara percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Murni dan teruji, terbukti dan pasti terjadi. Tapi ada berapa banyak anak Tuhan yang berkata, saya nggak mengalami itu Bu janji Tuhan. Saya hidup lama Bu, tapi saya buktinya begini-begini saja. Saya tidak pernah mengalami terobosan. Saya nggak pernah mengalami yang namanya janji Tuhan itu dalam hidup saya. Saudara, kalau kita berkata demikian berarti ada sesuatu yang salah di hidup kita. Ada sesuatu yang salah dan harus kita perbaiki. Membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, ya, menuju ke tanah perjanjian itu hanya membutuhkan waktu 10 hari. Mereka berjalan kaki dan bisa sampai. Tetapi apa yang menyebabkan mereka terputar sampai 40 tahun? Bagi Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian itu hal yang mudah. Tapi yang menjadi sulit adalah mengeluarkan Mesir dari otaknya Israel, mengeluarkan Mesir dari cara berpikir mereka, mengeluarkan Mesir dari sikap hati mereka, itu tidak mudah. Dan itu harus bangsa Israel sendiri yang melakukan. Ada begitu banyak hal yang ada di dalam benak kita yang seringkali membuat janji Tuhan itu tidak bisa terjadi. Ketidakpercayaan, ya. Betapa besarnya tantangan di depan kita ketika mereka hendak berjalan keluar, saudara. Ya, mereka mengalami banyak tantangan besar. Ya, ada 2 hal terbesar yang secara mungkin logika manusia itu tidak bisa terjadi dan memang gak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Yaitu apa? Melewati laut berau di depan mereka. Itu secara manusia mereka tidak bisa menyeberang. Di depan ada laut yang begitu besar, di belakang ada tentara Firaun yang akan membunuh mereka. Maju kena, mundur pun kena. Tapi ketika Tuhan turut bekerja, apa yang mustahil bagi manusia itu sanggup Tuhan lakukan. Laut itu terbelah. Ketika mereka berjalan hendak memasuki tanah Kanaan, ya, sebentar lagi masuk, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Sungai yang besar pada zaman itu. Ya, dan Tuhan berkata, kali ini turun ke air. Waktu kakimu masuk ke dalam air, maka sungai itu akan terbelah dan menjadi bendungan. Tuhan tidak mengeringkan dulu laut seperti laut berau. Masih ada air yang mengalir deras dan Tuhan bilang turun. Dan di situ bangsa Israel harus benar-benar percaya akan janji Tuhan. Ketika mereka baru keluar dari Mesir, Tuhan bilang kepada Musa, ayunkan tongkatmu dan laut itu akan terbelah menjadi jalan. Baru mereka turun.
Tapi ketika sudah mendekati tanah Kanaan, mereka sudah berjalan 40 tahun di padang gurun. Ada begitu banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan. Ada begitu banyak prinsip yang sudah Tuhan rubah. Dan generasi pertama dari bangsa Israel semua sudah mati di padang gurun karena ketidakpercayaan. Sehingga yang bisa masuk tanah perjanjian hanya yang berusia 20 tahun ke bawah. Yang lain mati di padang gurun. Begitu banyak ajaran Tuhan. Selalu Tuhan menyatakan diri dan berkata, aku ini Allah yang hidup yang engkau sembah. Dan aku sanggup melakukan segala perkara. 40 tahun ternyata ya membuat bangsa Israel imannya itu sudah mulai bertumbuh. Sehingga ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, Tuhan tidak mengeringkan sungai itu terlebih dahulu. Tuhan bilang kepada Yosua, suruh para imam turun di tengah derasnya air sungai Yordan. Dan akhirnya saudara mereka turun. Ya, mereka tidak berkata, Tuhan, iya ya kalau saya turun ini berhenti enggak airnya ya? Atau saya nih ke bawah hanyut nih ya? Mereka dengan iman melakukan apa yang Tuhan suruh. Ternyata perjalanan 40 tahun melihat semua sudah mati terbunuh oleh ketidakpercayaan. Itu mampu membuat iman mereka bertumbuh. Dan di tengah derasnya air mereka mulai turun di sungai itu. Dan ketika kaki mereka menginjak air, Alkitab mencatat sungai itu berhenti mengalir menjadi bendungan dan mereka mulai menyeberang menuju ke tanah perjanjian. Saudara, ada usaha yang harus kita lakukan. Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia berkata, rancanganku bagiku, rancanganku bagimu itu rancangan damai sejahtera. Aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi banyak orang Kristen berkata, saya tidak mengalami itu. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan bagianmu. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia mengucapkan janji. Dan bagaimana kita bisa menerima janji itu? Ayo lakukan bagian kita. Hidup dalam ketaatan. Percaya kepada firman Tuhan. Nah hari ini saudara, saya ingin kita membaca. Ya, kenapa bangsa Israel itu mereka tidak mengalami janji Tuhan, bahkan satu generasi dibunuh di padang gurun. Karena mereka bersungut-sungut. Karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Karena mereka tidak pernah bersyukur. Mari kita buka bersama Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Tuhan ingatkan kepada kita hari ini saudara. Ya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-14. Sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata di sana demikian, kita baca bersama 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga apa? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus menulis sebuah surat yang isinya adalah firman Tuhan bagi jemaat di Filipi. Dia berkata saudara. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Seringkali kita tidak mengalami janji Tuhan di hidup kita. Karena mulut ini suka bersungut-sungut. Lawan katanya bersungut-sungut itu apa? Bersyukur. Orang yang suka bersungut pasti tidak suka bersyukur. Orang yang suka bersyukur pasti tidak mau bersungut. Saudara, ini dosa kelihatannya biasa loh. Tapi itulah yang membinasakan bangsa Israel itu di tanah di padang gurun. Dan mereka tidak bisa melihat janji Tuhan. Mungkin bagi kita merasa di rumah tangga, kita ribut-ribut suami istri itu biasa kok. Ya, kita ribut, sampai ada yang ribut gak omongan sampai 1 minggu. Gak omongan sampai 1 bulan. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Tidak ada yang ngaku.
Ya. Mengaku di dalam hati saja. Ya, jangan sampai saudara kita pikir itu biasa. Ternyata kita nggak pernah lihat janji Tuhan. Hidup begitu-begitu terus, dapat uang habis, entek. Buat bayar cicilan, bayar utang, udah nggak ada lagi. Ya, stres lagi. Tuhan mau loh kita ini hidup berkelimpahan. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan mau saudara, rugi. Hidup di dunia ini singkat. Kenapa kita gak bisa melihat janji Tuhan? Dia berkata, rancanganku itu rancangan kebaikan, damai sejahtera. Dan aku datang untuk memberikan kepadamu hidup. Hidup di dalam segala kelimpahan. Ya, saya mengalami saudara. Saya ikut Tuhan, ndak enak terus. Ndak enak terus ya. Dalam masalah keuangan itu, waduh ya saudara, pas-pasan terus. Kadang saya bilang Tuhan ya hidup kok kayak gini banget loh. Tapi kalau Tuhan mau proses saya Tuhan. Kalau ada yang belum lulus, biar saya mengalami itu. Makanya sekarang saudara, kalau ada jemaat datang, Bu, saya ini dikejar-kejar debt collector, Bu. Saya tanya, berapa lama dikejar debt collector? Sudah 6 bulan, Bu. Saya 2 tahun. 2 tahun. Dan Tuhan izinkan. Saya bukan gak mau bayar utang. Ya, saya mau bayar cicilan rumah gak ada duit. Saya gesek kredit card. Untuk ambil tunainya karena saya pikir rumah itu lebih penting. Saya gak tahu saudara. Bunga berbunga. Makanya yang gak bisa bayar gak usah gaya-gayaan pakai kredit card. Gesek. Begitu mau bayar nyesek. Ya, jangan. Hari-hari ini benar firman Tuhan berkata, jangan berhutang apapun. Kalau nggak ada duit nggak usah. Amin. Ya, supaya hidup kita ini bijaksana, ya kurang-kurangilah hal-hal yang membuat jantung itu berpacu dengan cepat. Makanya banyak orang sakit jantung. Ya, 2 hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Ya, makanya jangan saudara. Ya, kurang-kurangi itu cicilan. Enggak usah karena gaya hidup. Semua mau dituruti, apalagi dengan sosial media sekarang. Buka Instagram lihat orang healing. Healing, jalan-jalan ke luar negeri kemana kita kepengen. Ya hidupnya pas-pasan, kepengen banding-bandingkan dengan orang lain. Enggak usah, jalani hidup seadanya, seperlunya. Ingat loh, jangan kebanyakan gaya. Karena hukum fisika berkata, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya, semakin banyak gayamu, maka semakin banyak. Bilang kanan kirimu, jangan banyak gaya. Nanti banyak tekanan. Itu hukum fisika, itu benar. Dan itu alkitabiah. Ya. Gaya, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Makin banyak gayamu, makin banyak tekanan hidupmu. Saya melihat banyak orang jatuh saudara. Sehingga mereka jangankan bersyukur. Kenapa kita ini gak bisa bersyukur? Karena masalah-masalah yang datang dalam hidup kita itu masalah-masalah yang terjadi karena kebodohan kita. Sudah cukup, mari kita punya hikmat. Baca Alkitab. Sehingga kita ini bisa menjadi orang yang berhikmat. Takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut Tuhan, maka berkat Tuhan itu mengalir. Yusuf seorang yang disertai Tuhan. Dimanapun dia berada, tangan Tuhan menyertainya. Sehingga apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuat itu berhasil. Karena dia disertai Tuhan. Waktu dia dijual sama keluarganya, saudara, orang yang selalu bersyukur, itu Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tantangan menjadi sebuah pembelajaran. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Yusuf dirancangkan kejahatan oleh keluarganya, dia dibuang. Mereka buang dia ke sumur, mereka bilang biar mati. Jadi orang kok sombong, ceritakan mimpinya kepada kita, bahwa bulir-bulir gandum kita, menghormati bulir-bulir gandumnya, bahwa dia itu akan menjadi seorang yang lebih terhormat dari kita. Gaya nih anak, dan memang mereka itu cemburu kepada Yusuf karena Yakub sangat mengasihi Yusuf. Akhirnya mereka buang dia ke sumur, mereka bilang mati lu sekalian.
Lalu mereka ambil jubahnya, mereka sembelih domba, dikasih darah-darahnya di jubah. Mereka pulang ngomong ke bapaknya Yakub, anakmu diterkam binatang buas. Kami hanya menemukan jubahnya, sudah berlumuran darah. Jahat enggak keluarga kayak begitu? Ada saudara, dan di Alkitab dicatat. Memang satu saat keluarga sendiri pun bisa mengkhianati kita. Ya, bisa. Tapi jangan kepahitan, jangan marah. Lihatlah semua itu dengan ucapan syukur bahwa Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yusuf gak pahit hati, dia jalani semua itu. Lalu saudaranya bilang gini, kalau kita buang dia ke sumur, dia cuma mati. Terus kita gak dapat apa-apa. Mending kita jual dia jadi budak. Supaya kita dapat duit. Jahat gak? Lebih jahat lagi, keluarga sendiri dijual. Ada memang yang begitu. Dan itu akan terjadi. Akhirnya mereka jual Yusuf. Mereka dapat uang. Lalu sampailah Yusuf ke Mesir. Menjadi budak di rumah Potifar. Yusuf seorang yang tidak pernah bersungut. Dia selalu bersyukur. Karena dia tahu bahwa rencana Tuhan itu besar bagi hidupnya. Dia bersyukur. Ya, tidak dicatat di dalam Alkitab. Mungkin dia menangis, dia sakit hati atau apa. Enggak. Alkitab tidak mencatat itu. Tetapi Alkitab berkata Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak marah. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Jangan bersungut-sungut ketika engkau diizinkan saudara. Disakiti, dikecewakan, masalah berat, masalah keuangan. Jalani saja bersama Tuhan. Akhirnya singkat cerita. Yusuf di rumah Potifar. Alkitab berkata hati Potifar sangat percaya kepada Yusuf. Karena Potifar melihat Yusuf seorang yang disertai Tuhan. Potifar tahu Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, dia memberi kepercayaan atas hartanya, rumahnya, semua yang dia miliki ke tangan Yusuf. Kecuali istrinya sendiri yaitu tante Potifar. Karena itu istrinya. Dia bilang Yusuf, semua dalam kuasamu. Aku melihat apa yang kau lakukan dengan tanganmu diberkati Tuhan. Orang itu kalau banyak bersyukur, dia bikin apa-apa itu diberkati Tuhan. Amin. Tapi kalau mulut kayak kasih terusak. Ya radio rusak saudara, itu bikin jauh berkat. Bertobat kalau ada ibu-ibu yang ya apalagi bapak-bapak. Bapak-bapak engkau tidak ditakdirkan untuk cerewet. Ya, biar ibu-ibu saja yang cerewet. Tapi survei membuktikan di atas 50 tahun itu ketuker. Nah, ketuker. Ini memang ini berdasarkan ilmu kesehatan. Laki-laki ya di atas usia 50 tahun itu hormon testosteronnya menurun, hormon laki-lakinya. Yang naik hormon estrogen, hormon perempuan. Nah, di usia 50 tahun itu bapak-bapak tuh jadi sensi. Lebih perasa, ya, lebih minta diperhatikan, lebih minta dihargai, ya, nanti cerewet, apa-apa dicerewetin. Nah, perempuan itu ketukar. Setelah dia menopause di usia 50 tahun, hormon estrogennya itu turun, hormon wanitanya. Hormon testosteronnya, hormon laki-lakinya naik. Wanita semakin perkasa di atas umur 50. Saya bayangkan saya bagaimana ya? Di atas 50 ya saya. Ini saja saya umur 40 sudah perkasa. Ketawa. Menertawakan saya ya. Jangan menertawakan hamba Tuhan. Lah suami saya orang Solo memang dari dulu sudah feminim. Ya, orang Solo. Tapi Tuhan menyertai kita say. Tidak usah takut. Tuhan bikin hormon kita normal. Tidak usah ketukar. Dan ini perlu disiasati. Makanya banyak pertengkaran terjadi itu di usia atas 50. Tidak cerai sih karena kan udah tua. Nggak cerai tapi perang dingin. Nggak usah angkat tangan. Nggak usah, saya tahu muka-mukanya di sini yang perang dingin. Saya bisa lihat dari sini ya, di kepala saudara ada asap.
Ya, itu terjadi. Makanya saya juga hari-hari ini banyak terima konseling. Oh, Bu, benar saya dengar khotbah Ibu itu. Ya benar Bu, suami saya di atas 50 cerewet minta ampun. Apa-apa itu minta diatur. Ya, apa-apa itu sensi. Nah, kebalik istrinya jadi perkasa. Apa sih cuma kayak gitu juga dibawa perasaan. Biasa aja keles. Waduh saudara. Ini enggak ketemu. Makanya kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Kata orang begini, masalah dalam rumah tangga itu sih sebenarnya bukan keuangan nomor satu. Nada bicara itu yang nomor satu. Biar tidak ada uang kalau nada bicaranya halus kayak orang Solo, aman rumah tangga. Ya, tapi walaupun ada uang kalau nada bicara kayak saya orang Sulawesi, ribut terus di rumah tangga. Ya, makanya suami saya selalu bilang, "Say, belajar ngomong Jowo." Piye? Nada belakangnya turun. Orang Solo. Orang Sulawesi saya. Kalau ngomong nada belakangnya. Susah saudara, susah. Ya, saya ngomong nada belakang naik, dia nada belakang turun. Tapi saya mau belajar. Ya, jadi kadang-kadang ayo kita makan. Jangan lama-lama ke gereja nanti terlambat. Lama-lama saya sih yang gondok ya. Kayaknya kok tidak bisa mengekspresikan ya perasaan saya. Tapi itu terjadi saudara. Mari kita ini sama-sama saling memberi kekuatan. Supaya apa? Kita ini enggak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, yang di dalam rumah sudah mulai perang dingin, di atas 50 tahun, bertobat. Supaya engkau lihat anak cucumu hidup diberkati Tuhan. Ya, kalau sudah tua itu, ya ayo temukan alasan untuk kita mencintai pasangan kita. Pasti ada, ya. Di mobil berduaan, saling pegangan tangan kayak dulu pacaran. Amin. Yang amin hanya sedikit. Berarti banyak yang mulai tawar. Banyak yang mulai perang dingin. Ayo, Alkitab bilang saudara. Oke, dunia kedokteran bisa berkata begitu. Tapi Alkitab bilang orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Mereka itu seumpama burung Raja Wali. Ya, masa muda mereka itu seperti burung Raja Wali. Diperbaharui senantiasa. Kita imani itu. Kenapa? Karena ada firman di dalam diri kita. Ayo, jangan berbantah-bantah dan jangan bersungut-sungut. Nanti kayak bangsa Israel 40 tahun putar hidup gak diberkati, putar terus. Anak cucu gak diberkati, kita lihat seperti itu. Jangan saudara, Tuhan sudah mengucapkan janji. Bagaimana kita bisa menggenapinya? Ayo kita hidup menggenapi firman Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Ayat ini serius memperingatkan saudara. Dikatakan janganlah engkau berbantah-bantah. Lakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Ternyata yang bisa membuat aib dalam hidup kita ini, yang bisa membuat noda bukan hanya percabulan, perselingkuhan. Tetapi Alkitab mencatat dosa bersungut-sungut dan berbantah-bantah itu bisa menjadi aib yang akan membuat kita tidak selamat waktu Tuhan datang. Katakan amin ya. Sehingga dikatakan di sana supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai apa? Anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kita ini ada di tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat. Makanya kitalah yang harus menjadi terang. Orang tua kita belajar mengucap syukur. Suami istri banyak-banyak mengucap syukur. Berdua, gandeng tangan. Ya, sama-sama. Yang penting dalam hidup pernikahan itu bukan pret-wet. Tapi after-wet. Ya, yang muda-muda itu. Ya, kalau mau menikah foto pret-wet.
di tebing-tebing, di jurang-jurang. Satu di bawah, satu di gunung, di tebing. Pegangan tangan, ada ombak menerpa, pegangannya kenceng. Begitu nikah, dijorokin. Ya, afterward, jatuh lu kalau mau jatuh. Jangan. Ya, ingat akan kasih mula-mula. Ya, bahwa Tuhan itu yang sudah menyatukan kita. Makanya saya selalu bilang, jangan membangun pernikahan dengan atas dasar cinta. Anak-anak muda dengar ya. Karena cinta itu pret. Ya, cinta itu pret. Ya, jatuh cinta. Semua rasa coklat. Dek, cinta tak selamanya indah, Dek. Nikah makan tuh cinta. Cinta itu cuma bertahan paling lama 5 tahun. Kalau cinta habis, sudah habis juga semuanya. Kenapa? Karena cinta itu cenderung menuntut. Waktu yang dituntut sudah habis, nggak ada lagi. Ya udah, pisah, ribut. Tapi kita harus membangun pernikahan di atas dasar kasih. Karena kasih itu nggak pernah menuntut, tapi memberi tanpa berharap kembali. Itu kasih. Ayo mengerti firman Tuhan. Supaya janji Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Saya nggak tahu, sore ini saya banyak berbicara tentang rumah tangga ini. Ya, pemulihan di dalam rumah tangga. Berarti banyak yang mulai ribut-ribut ini. Ya. Saya menikah dengan suami saya. Sebuah kerinduan bagi saya pertama kali kita menikah. Ya, kan bulan madu, saudara. Semua madu di situ, manis semua. Saya bangun pagi, sayang ini kopimu loh say. Suami saya bilang, terima kasih sayang. Say. Pret. Ya, aku udah masak loh say. Kesukaanmu apa? Ya, masakin. Akhirnya saya mulai hamil, punya anak, ya urus anak 1. Baru 1 tahun hamil lagi, kejar tayang. Hamil 2, 1 tahun lagi hamil lagi. Akhirnya punya anak 3. Mau pakai pembantu gak ada duit. Urus sendiri. Anak 3 saya urus sendiri tanpa pembantu. Sekarang anak 1 babysitter 3. Nih yang terjadi sekarang ini, bertobat ya. Ibu-ibu urus anakmu dengan tanganmu. Supaya engkau bisa memberkati dia. Ya. Saya tuh lihat 1 kali tuh saya lagi di kolam renang ada ibu-ibu ya. Datang bawa anaknya, babysitternya 3. Anaknya 1 ekor loh. Babysitternya 3. Yang 1 bawa tas pakaian, yang 1 bawa makanan, yang 1 bawa mainan. Itu anak di gerobak, mamanya main HP. Mamanya main HP. Sus, udah makan dia? Udah bu, ya udah kasih susu. Mamanya gitu terus saudara. Rasa-rasanya mau saya baptis di kolam renang ini mamanya ini. Saya lihat dia ya. Karena saya agak kepahitan dengan masa lalu. Saya urus anak 3 gak pakai suster, saya sendiri. Dia ini anak 1, suster 3 loh. Ini kan kebangetan ya saudara. Lu gak tahu itu suster kalau kasih makan mungkin kau tidak lihat ya apa yang dia bilang sama anakmu nangis. Kita gak tahu mungkin sudah dikutuk atau apa. Ya didik dengan tanganmu sendiri. Ya selama masih bisa, ayo ya Tuhan bilang dari kecil didik anak-anakmu ya. Beri sebanyak waktu mungkin kepada anak-anak ya. Sejak engkau dalam kandungan tumpang tangan. Saya urus sendiri. Mulai saudara, akhirnya kita tuh bulan madunya mulai berkurang, madu mulai menipis. Ya, ketika madu mulai menipis, bahkan habis, yang tersisa tinggal lebah. Ya, nggak ada madu-maduan lagi, pokoknya lebah. Apalagi saya dari Sulawesi, lebah hutan. Itu kalau menikam sakit saudara. Ya. Saya udah urus anak, urus rumah, urus bersih-bersih ini. Suami saya teriak, say kopi. Dalam hati saya, punya tangan 2, punya kaki 2.
Sama kan? Ambil sendiri di dapur, bikin sendiri. Ada tangan, ada kaki. Gak lihat apa istri ini lagi urus anak. Dulu say kopi. Ini say pret. Itu cinta itu. Dengar yang muda-muda ini ya. Ada tangan, kaki sendiri urus. Dia ke dapur, bikin kopi. Ini kopinya yang mana ya? Gulanya yang mana? Gula di botol yang ada tulisan garam. Ih, kenapa gula ditulis garam? Biar gak ketahuan semut. Kan kayak kau di HP, Yanti kau tulis Yanto. Jangan tepuk tangan bapak-bapak. Ya, itu tuh yang terjadi nih bapak-bapak. Nggak usah ngaku, nggak usah. Ya, di tulisan Yanto, ya. Yanto padahal Yanti. Ya, di HP-nya itu banyak tukang sedot gas, tukang sedot WC, tukang gas. Ya, nggak tahu itu, padahal siapa semua itu. Tapi di bapak-bapak di sini tidak ada. Insya Allah Pak. Itu terjadi saudara. Ya, ketika madu mulai habis ya itu yang terjadi. Suami saya bilang, sekarang kok galak banget ya? Galak, nggak ngerti apa, nggak ada pembantu, urus anak sendiri. Ya, membantu-bantu istri. Tapi saya itu loh, kepala kantor, turun ke dapur, masak, bikinin mami saya susu, kopi. Gak kayak kamu, suami kok karunianya bos. Suami saya balas, mak saya itu loh, mak saya. Istri yang luar biasa. Melayani papa tuh kayak raja. Papaku itu tinggal minta apa aja. Nasi, nggih. Kerupuk, nggih. Ya, semua nggih. Gondok gak saya? Gondok. Lalu kita mulai membanding-bandingkan kan. Saya bilang ya sudah kalau gitu nikahkan saja makmu sama papiku. Biar rumah tangga mereka jadi rumah tangga yang luar biasa. Susah saudara. Ya. Sumut-sumut, berbantah-bantah. Ya. Gak ada damai sejahtera. Berkat semakin jauh, keuangan seret, tiap hari ribut. Saya pikir-pikir, lama-lama saya capek ya kayak gini. Saya ini hamba Tuhan loh. Suami saya juga pelayan Tuhan. Kita nih ketemu di gereja kurang kudus apa coba? Bayangan saya kita ketemu di gereja pasti berantemnya haleluya kau. Puji Tuhan. Harusnya kan pendeta berantemnya begitu kan? Kalau udah emosi dasar, bahasa roh keluar. Ya ternyata itu semua tidak terjadi. Pendeta juga manusia. Saya emosi, dia emosi. Saya bilang Tuhan gak bisa kayak begini Tuhan. Tuhan tuh gak bakal berkati rumah tangga kita nih ribut-ribut terus. Janji Tuhan tuh gak akan terjadi Tuhan. Saya berdoa, saya buka hati, tolong Tuhan apa yang harus saya lakukan. Saya buka Alkitab, dapat ayat. Segala sesuatu yang kau lakukan, entah itu dengan perbuatan, dengan perkataan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terpukul saya saudara. Berarti kalau suami saya minta bikin kopi, saya harus bikin untuk Tuhan. Dia teriak, saya kopi. Saya ke dapur, saya ambil krim, saya ambil kopi, saya kasih air panas, saya aduk. Untuk Tuhan. Harus yang terbaik saudara, untuk Tuhan loh. Ya, kalau untuk suami dalam keadaan panas, kasih sianida sedikit. Mati kau. Ya, tapi karena untuk Tuhan, mana kita bisa kasih buat Tuhan yang tidak terbaik. Tapi itu firman Tuhan yang ngomong, semua yang kamu lakukan dengan perbuatan ataupun perkataan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan berkatnya dari Tuhan. Amin.
Jangan cuma amin-amin di sini. Pulang lakukan. Ya, lalu saya mulai coba berubah. Saya bikin ya. Dulu beresin rumah, gondok saudara. Urus anak 3, bersih-bersih rumah ya. Bikin emosi, suami menuntut begini. Saya belajar melakukan. Ngepel untuk Tuhan. Jadi kinclong gak bersungut-sungut. Saya masak untuk Tuhan. Akhirnya saya berubah. Waktu saya berubah, suami juga berubah. Tahu-tahu dia bilang, "Say, aku bikinin kamu kopi loh. Gak tahu ini enak atau tidak ya. Tapi aku bikin ini dengan cinta." Iya kan? Kalau ompret, siapa itu yang ngomong pret? Siapa itu ngomong pret ya? Berani ya ngomong pret sama saya ya? Jangan meniru-niru saya ya. Awas loh kalau keluar firman terkutuklah. Saya tahu dia bilang cinta tadi itu pret. Ya. Iya saudara, ketika kita berubah itu gak usah saling nuntut. Kenapa kita sering berbantah-bantah, bersungut-sungut? Karena kita menuntut orang lain itu menjadi seperti yang kita mau. Kita menuntut suami seperti yang kita mau, kita tuntut istri. Kenapa orang bersungut-sungut dan berbantah-bantah? Karena dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Tidak terpenuhi apa yang dia mau di hatinya, makanya dia bersungut. Tapi coba engkau mulai rubah. Aku gak angkat menuntut Tuhan, tapi aku akan coba memberi yang terbaik. Amin. Dan saya tanpa menyadari suami saya berubah. Dia bikinin saya kopi. Ya, dia mulai belajar juga bantu-bantu di rumah, dia mulai belajar melakukan segala kewajibannya. Ya, dan sehingga kami mulai berubah. Kami mulai saling memperlengkapi satu dengan lainnya. Kami mulai saling mengisi satu dengan lainnya. Dan tidak berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Engkau berbantah, engkau bersungut di rumah. Jauh janji Tuhan. 40 tahun bangsa Israel berputar bahkan mati semua di padang gurun. Karena mulut gak bertobat, marah, bersungut. Setiap kali ada masalah, marah. Kita ini udah gak pernah makan daging di sini. Ya, kenapa kita ini dibawa ke padang gurun? Kenapa Musa engkau bawa kami dari Mesir? Mending kau bawa lagi kami kembali ke Mesir. Mulutnya itu loh saudara. Ya, tidak tahan bersungut. Firman Tuhan berkata, jangan kamu lakukan supaya engkau tidak beraib dan tidak bernoda. Kita ini sedang menanti kedatangan Tuhan. Orang mau bilang apa tahun ini, tahun apapun, tahun kegelapan, tahun kesuraman. Bagi orang yang mau sungguh-sungguh hidup, mengucap syukur, dia akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Tepat pada waktunya. Saya ini bukan hanya bicara, saya sudah mengalami janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Ya, kami ini udah mau jual rumah pandemi, nggak tahu mau hidup dari mana, nggak ada tabungan. Kalau saya bersaksi itu benar, saya bilang gak ada tabungan, benar saya gak ada tabungan saudara. Ya bingung mau hidup apa. Tapi saya bilang sama suami, yang terburuk kita jual rumah di Solo, kita di Jakarta, kita pulang ke Solo. Jangan pernah salahin Tuhan atau keadaan. Kita bersyukur karena masih ada rumah yang bisa dijual. Tetap bersyukur, dulu gak ada rumah yang bisa dijual. Sekarang kalau kita jual rumah, ada rumah yang bisa dijual. Jadi bersyukur. Seringkali orang Kristen itu terbentuk dengan hal-hal yang menjadi lumrah dan menjadi tradisi. Kita dengar kalau ada orang bilang, nanti datangnya ibadah ucapan syukur di rumah saya. Oh, ucapan syukur apa? Anak saya lulus loh. Ya, dia diterima di perguruan tinggi yang terbaik. Tapi pernah gak saudara dengar, nanti datang ucapan syukur ya. Kenapa? Anak saya gagal. Loh padahal kan itu Alkitabiah loh. Amin. Orang ngomong, nanti kita ucapan syukur ya. Kenapa? Suami saya dipromosikan, naik pangkat, dapat fasilitas, dapat gaji yang terbaik. Ya, jadi saya bikin ibadah ucapan syukur. Tapi kita gak pernah dengar orang bilang, nanti datang ya ucapan syukur di rumah saya. Kenapa? Suami saya dipecat. Loh itu Alkitabiah gak? Alkitabiah bersyukur. Ya, bersyukur. Nanti datang ya. Kenapa? Saya ada ucapan syukur loh.
Aduh, usaha suami saya tuh sukses, sekarang buka cabang lagi, jadi kami ucapan syukur. Pernah nggak saudara dengar? Datang ya di rumah saya ucapan syukur, ada apa ya? Suami saya bangkrut. Nggak pernah tuh ada orang bersyukur. Saudara, semua yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita ini perlu kita syukuri. Makanya ada yang datang, Bu Debi, doakan kami Bu. Kenapa? Kami ini 20 tahun loh jadi pengusaha. Sukses terus, untung terus, baru tahun ini kami rugi. Saya bilang puji Tuhan, haleluya 12 kali. Loh kok ibu begitu? Ya iya bersyukur Pak. Bu, kalau Bapak sama ibu tidak rugi, tidak cari saya kan? Enggak cari Tuhan kan? Kenapa Tuhan buat rugi? Supaya cari Tuhan. Dan itu Alkitabiah. Karena Alkitab berkata, ada waktu untung, ada waktu rugi. Kalau untung terus itu enggak Alkitabiah. Ada lagi, Bu Debi saya itu lagi bangkrut, saya pengusaha sukses Bu. Sekarang saya terlilit utang, saya mau bunuh diri. Tapi heran setiap kali mau bunuh diri, muncul muka Ibu Debi. Dalam hati saya, Fred. Saya bilang, saya sedih loh. Kenapa ketika kamu terlilit utang dan mau bunuh diri baru muka saya muncul? Coba kalau kamu dapat uang 20 M. Terus muka Bu Debi muncul terus. Nah itu dari Tuhan itu. Pret. Ya biasa jemaat begitu, kalau susah baru ingat pendeta. Kalau lagi diberkati lupa diri, tapi bukannya di sini Jakarta. Di sini semua jemaat luar biasa. Ingat Tuhan terus, ingat pendeta terus. Amin. Insya Allah. Ya. Iya saudara. Nah kalau nggak begitu kan nggak cari Tuhan. Ini hidup ya. Mari kita bersyukur atas segala yang terjadi. Mau itu enak, mau tidak enak, bersyukur. Bersyukur. Kenapa? Sebab di balik setiap masalah pasti Tuhan punya rencana. Ya, supaya kita nggak beraib, nggak bercacat. Kita lihat bersama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata begini ya, 1 Tesalonika ayat 18 baca bersama 1 2 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita? Mengucap syukur dalam segala hal, bukan cuma yang baik, bukan cuma waktu engkau beli rumah, bukan cuma waktu engkau dinaikin pangkat, waktu engkau turun pangkat pun harus bersyukur. Itu yang Alkitabiah. Tapi kita ini sudah diprogram dari sana, kalau baik itu baru bersyukur. Jadi saya mau dengar nih ada jemaat bikin ucapan syukur, kenapa? Anak saya enggak lulus, itu top itu. Itu Tuhan hadir di ibadah itu, ucapan syukur malam itu. Mungkin langsung datang Tuhan kiamat dunia. Karena ada jemaat bersyukur kalau anaknya gagal, kalau ada sesuatu yang tidak baik. Kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Dan ucapan syukur ya dapat mengubah saudara. Apa yang namanya kutuk bisa menjadi berkat. Dan saya sudah melihat Tuhan itu bekerja. Saya bukan cuma bisa khotbah. Ya, saya tadi sore menyaksikan bagaimana Tuhan mengubahkan dan memberi berkat bagi kami. Ya, ketika kami lagi bangun studio, uangnya dibawa lari 300 juta. Ya, sama pemborong. Akhirnya saya menyalahkan suami, dia yang cari pemborong. Kenapa kamu itu cari pemborong gini. Ya, ribut kami terus tiap hari, berbantah-bantah, bersungut-sungut. Tidak ada damai sejahtera. Lalu saya WA, saya telepon terus dia, balikin uang saya 300 juta. Awas kamu gak balikin. Saya perkarakan dihukum kamu. Saya punya banyak kenalan polisi. Tidak damai sejahtera, hati saya kacau. Ya tiap hari saya salahkan suami, kami juga ribut. Aduh gak ada damai sejahtera saudara. Namanya orang ditipu, cenderung bersyukur atau bersungut? Pasti bersungut. Cari siapa yang bisa disalahkan. Cari kambing hitam, itulah manusia. Akhirnya satu kali saya itu merasa sudah tidak benar nih saya ini. Udah gak bisa doa, gak bisa nyanyi, ini sudah setan ini dalam hati saya nih. Saya itu berdoa, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa engkau izinkan ini terjadi? Saya salah apa Tuhan?
Saya ini melayani Tuhan loh. Uang itu juga uang kita dapat untuk bangun studio buat kita pelayanan. Kenapa Tuhan izinkan ditipu? Tuhan tuh jawab, kamu kalau ada orang konseling, lalu dia ngomong, Bu saya ditipu orang 1M, jawabanmu apa? Saya bilang, Pak lupakan. Uang gampang dicari, tapi damai sejahtera dan sukacita itu produk sorgawi yang tidak bisa Bapak biarkan hilang gara-gara uang. Terus saya merenung. Lalu Roh Kudus ngomong, sekarang kamu mengalami. Bisa nggak kamu lakukan seperti yang sering kali kamu khotbahkan dan kamu omongin kepada jemaat? Saya bilang, Tuhan saya ngomong begitu sama jemaat karena dia duitnya banyak Tuhan. Ditipu 1M masih ada 10M. Nah saya ini uangnya pas-pasan 300 juta ditipu, bagaimana bisa? Tuhan bilang, gak usah bikin alasan. Kamu mau taat gak? Nggak usah bersungut, nggak usah berbantah-bantah. Lepaskan pengampunan, lupakan. Saya nangis. Ya Tuhan saya mau belajar. Sekarang WA dia. Bilang kamu itu melepaskan pengampunan. Saya chat dia di WA. Sekalian curcol. Curhat colongan. Kamu tahu gak? Saya kepahitan sama kamu. Saya jengkel sama kamu. Kamu tuh kalau gak bertobat terkutuk kau. Bertobat kau ya. Kamu tuh jangan hidup begini. Saya kecewa. Saya marah sama kamu. Saya curhat panjang habis itu. Tapi hari ini Tuhan tegur saya. Dan Tuhan suruh saya lepaskan pengampunan. Jadi mulai hari ini saya lepaskan pengampunan pada kamu. Saya gak marah lagi. Saya mau kirim. Roh Kudus ngomong. Tulis lagi di bawah. Dan mulai hari ini saya tidak akan tanya perihal uang itu. Saya bilang, kalau itu tunggu dulu Tuhan. Ya, sorry loh. Urusan uang ini serius ini. Kan lumayan dia bayar sambil mencicil juga kan enggak apa-apa. 300 juta banyak loh saudara, banyak enggak? Banyak, beli kerupuk dapat 1 RW ya. Saya bilang enggak Tuhan, kalau itu enggak. Kamu berarti enggak mengampuni tulus kalau kamu enggak ketik bahwa kamu melupakan uang itu. Sekarang kamu ngomong mengampuni, besok kamu WA dia, mana uangnya? Balikin. Lah sama aja setan lagi balik lagi, akarnya enggak dicabut. Masa sampai kayak gitu Tuhan, tulis. Akhirnya saya tambah dan mulai hari ini sambil bercucuran air mata. Berat saudara, tidak mudah. Dan mulai hari ini saya lupakan perihal uang itu. Saya tidak akan tanya lagi, biarlah kamu berurusan dengan Tuhan. Tapi saya enggak tambahin, terkutuk kau. Enggak, sudah mengampuni, kata-katanya udah halus. Saya kirim, saya nangis. Besoknya setan bilang, tanya duitnya udah ada belum? Saya berdoa dalam nama Yesus, enggak saya enggak mau. Sudah selesai, sudah. Saya sudah putus dihubungankan dengan dia. Saya udah enggak mungkin lagi WA kan, sudah saya katakan seperti itu. Sekarang saya hanya tinggal berurusan dengan diri saya kan. Melupakan, mengampuni itu enggak gampang. Itu kayak bangsa Israel suruh masuk ke dalam air yang lagi dalam. Masuk kamu. Ya, bisa enggak kamu bertindak dengan iman? Saudara hari-hari itu saya sedang DP mobil, saya sudah bayar 10 juta, itu mobil harganya 300-an. Tiba-tiba ada yang telepon, Bu Debi, saya minta maaf ya, ibu jangan tersinggung ya. Kenapa? Tuhan suruh saya beliin ibu mobil. Kok enggak wow ya? Enggak wow ya? Wow. Dan itu saya harusnya masih bayar 300 lebih, orang saya baru DP 10 juta loh. Ya, minta maaf loh, bayangkan mau ngasih mobil aja minta maaf. Biasanya yang minta maaf begitu kan orang mau utang. Ya, maaf Bu, maaf. Ya, saya mau pinjam uang, itu minta maaf ini Bu, maaf ya, jangan tersinggung. Saya suruh Tuhan memberkati ibu mobil. Wah saya itu nangis saudara. Tuhan itu ya, benar-benar ya kalau dia suruh engkau melangkah. Itu air yang deras, stop. Ada jalan di tengah-tengah air itu. Wow, uang yang harusnya 300 juta saya bayar buat bayar mobil, nggak jadi. Bukan berhenti sampai di situ.
Ya tiba-tiba saya dapat WA, Bu Debbie, saya diberkati Tuhan dengan khotbah Ibu di YouTube. Saya bertobat, saya nangis di kamar saya dipulihkan Tuhan Bu. Bahkan rumah tangga saya dipulihkan Bu, saya gini. Jadi Bu, itu Ibu harus tetap siaran di studio Ibu. Studio Ibu harus bagus. Ibu sekarang lagi ada proyek apa dengan studio? Saya mau menabur, saya bilang, oh iya puji Tuhan Bu. Iya memang saya sudah lagi bangun studio, saya beli satu rumah. Khusus saya jadiin satu studio dan kantor DBTV di Jakarta. Terus berapa Bu habisnya? Saya langsung bilang, enggak usah Bu, saya itu bayarnya menyicil kok sesuai apa yang tukang kerjakan. Bu please ya, Ibu foto proposal yang dari tukang, habisnya biaya itu berapa buat studio dalam hati saya. Belum tahu dia. Ini kalau saya foto beneran, emang lu mau kasih? Kenapa? Totalnya 850 juta. Emang beneran di saat pandemi begini siapa yang mau keluarin duit? Dia paksa saya, Bu fotoin, saya gak gubris 3 hari. Akhirnya dia telepon, Bu tolong ya, saya gak kenal orang ini. Tolong ya Ibu foto kirim ke saya aja Bu. Saya bilang sama suami, dia pikir 100-200 juta ini. 850 juta. Suami saya bilang, ya kalau dia minta gitu fotoin aja lah daripada telepon-telepon. Saya foto, saya kirim. Dia bilang minta nomor rekeningnya Bu. Dia kirim bukti transfer 1M. Saudara, ini saya bukan berhalusinasi ya. Ini saya bersaksi demi nama Tuhan ya. Soalnya ada jemaat yang gini, tuh pendeta kayaknya dongeng. Makanya engkau gak pernah ngalami mujizat Tuhan. Karena bagimu semua mujizat itu dongeng. Ada loh orang-orang Kristen yang tidak percaya mujizat. Gak percaya lagi dia karena sudah terlalu canggih. Ya sudah 3G. Sudah 5G sekarang, bahkan dia sudah 7G atau 10G. Sudah sangat canggih, jadi dia gak percaya lagi Tuhan. Ya, gak mungkin ada seperti itu ada saudara. Waduh, saya mendengar kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan yang tidak dipikir. Saya bilang sama suami saya, kalau saya gak taat, melepaskan pengampunan buat orang itu. Dan saya gak tulis, saya lupakan uang itu. Mungkin sampai hari ini kita nggak lihat mujizat itu terjadi. Bagaimana supaya engkau mengalami mujizat Tuhan? Tuhan sudah melakukan bagiannya. Lah itu dengan berfirman. Lakukan bagianmu dengan melakukan firman. Hidup dalam kekudusan. Yang masih ada dosa perselingkuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Buang itu semua dari hidupmu. Yang masih punya kepahitan, amarah, lepaskan itu semua. Biar Tuhan dapati engkau menjadi umat yang layak untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Buang semua dosa saudara. Karena Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan seruanmu, tapi dosamu itu yang menghambat semua berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Terutama dosa bersungut-sungut, berbantah-bantah. Saya mau malam ini suami istri engkau pulang berbaikan. Amin. Coba bilang yang bawa suami, yang bawa istrinya bilang, say kita gak boleh bersungut-sungut, gak boleh berbantah-bantah ya. Lihat istrinya, lihat suaminya. Lihat istrinya, jangan lihat istri orang. Jangan lihat suami orang, lihat pasanganmu sendiri. Ngomong. Ya, ayo kita lakukan firman. Ya, saya nggak berbantah-bantah kok Bu. Saya juga nggak bersungut-sungut. Tapi kita sudah mogok bicara, mogok makan. Sudah 1 bulan kita nggak omongan. Apalagi itu sudah setan di dalam hatimu. Nggak ada lagi Tuhan. Saudara, saya undang para imam musik maju ke depan. Ayo kita belajar. Tuhan sudah mengucapkan janjinya. Bagian kita, ambil janji itu. Dengan cara apa? Taati firman Tuhan. Kalau saya tidak melakukan firman itu, saya yakin saya tidak akan melihat mujizat itu. Tapi ketaatan, ucapan syukur itu akan mendatangkan berkat. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Asalkan kita bersepakat dengan Dia, maka Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Bangkit berdiri bersama, kita mau katakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, hari ini aku percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat tanganmu pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang, katakan dengan iman saudara, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan lebih lagi katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang lebih besar dari masalah dan pergumulan saudara. Yes, Dia telah berjanji dan Dia yang akan menggenapinya saudara. Katakan, kami mau bersepakat dengan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Amin Jesus. Amin Tuhan. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Saudara, Engkau punya Tuhan yang besar. Sebagaimana Dia melakukan mujizat kepada bangsa Israel. Hari ini mungkin engkau berkata, ada arus yang besar di depanku Tuhan. Ada sungai yang besar. Dan rasanya sulit untuk aku menyeberang melihat tanah perjanjian di depan. Saudara, ada arus apa di hidupmu hari ini? Mungkin itu keuangan, pemulihan rumah tangga, sakit, penyakitkah? Percayalah, kita punya Tuhan yang besar. Dia yang berkata, aku Allah yang hidup ada di tengah-tengahmu. Dan hari ini aku akan melakukan perkara yang besar itu. Supaya orang-orang yang ada di negeri Kanaan, orang-orang yang besar itu akan melihat bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Yang sanggup membelah laut, membelah sungai Yordan menjadi jalan bagimu. Dia sudah mengucapkan janji. Bagian kita hari ini hanya bersepakat dengan Tuhan. Katakan, kami mau melakukan firman-Mu Bapa. Kami mau hidup dalam ketaatan. Supaya kami melihat janji-janji Tuhan itu terjadi di hidup kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.